Nanti logika saya kalau tidak pas diluruskan lebih dulu, pemahaman saya tentang syahadat, salat atau seterusnya menjadi rukun Islam. Kenapa dimulai syahadat? Itu amat sangat terang benderang kalau pakai teori Oskimenil. Bagaimana mau sholat, bagaimana mau tunduk patuh kepada Allah, sementara background atau back mind pengetahuannya nggak ada tentang Allah itu sendiri. Kan kita harus menidakkan la ilaha illallah. Di sini amat sangat jelas dalam ilmu logika, ilmu mantik, bahwa menunjukkan absolutnya Allah. Absolut maknanya mutlak, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Turunan dari absolut menjadi distinct, tidak seperti apapun. Laisa kamislihi syai'un, nggak ada yang semisal dengan dia. Turunan dari distinct, dia menjadi unik. Unik itu nggak ada yang bisa nirupainya apa. Ya unik. Ini jam tidak unik, baju tidak unik, karena ada bandingannya. Nah, Allah itu tidak berbanding dengan apapun. Nah, kepada itulah kita menyembah. Jadi akui dulu, nobody, siapapun, nggak ada orang, nggak ada apa kecuali Allah yang the best. Pengakuan kepada Allah dalam perspektif tauhid itu namanya syahadat ya. Jadi syahadat itu persaksian. Jadi kita harus punya ilmu sebenarnya untuk bersyahadat. Kalau nggak punya ilmu, apa artinya bersyahadat? Nggak akan punya nilai apa-apa juga. Saya sangat kagum tunduk patuh kepada Islam karena logika saya kalah. Dalam apapun saya nggak bisa menandingi kekuasaan Allah itu. Bisa dari 3 hal saja misalnya. Jodoh, siapa yang bisa nentuin kok tiba-tiba saya sisi pulang jodoh saya. Dan seterusnya. Mati, saya mau tanya di sini, kapan kalian mati? Di mana kalian mati? Logika kita nggak bisa jawab. Rezeki, kok kenapa dia kaya kita miskin? Hah? Tambah lagi misalnya, Bunda Mary, coba jawab, kenapa muka kamu begitu? Sesuai cetakan. Henry, kenapa muka lu gitu Henry? Nada yang mampu menjawab secara keilmuan, kecuali kalau kita lihat Al-Quran, Ali Imran ayat 6, aku yang bentuk wajahmu sebagaimana ku kehendaki. Bukan itu Ali Imran. Nah, itu karena kita mengetahui dengan itu kan belajar, baca. Itulah pengertian objektivitas. Kemudian kita susun secara sistematis dan akhirnya kita toleran, mengakui memang engkau ya Allah yang the best. Sehingga kita jujur, benar, adil, ingin tunduk patuh. Barulah sholat. Jadi kurang lebih begitu rasionalitasnya. Belum tentu benar juga. Tapi kalau pakai otak ya nggak ada yang bisa kalahin juga gitu. Itu satu. Kemudian yang lainnya ada yang tanya. Kemudian Bitor deh. Demi Allah demi Rasul. Ya. Tolong Bitor, Tendri. Ini kan 2 hal yang berbeda beliau ini. Ini aktivis senior ini sebenarnya. Bitor ingin saya wapres, Tendri ingin lawan Prabowo. Ini bagaimana saya menjadi wapres? Lawan dulu bang. Ya, itu logika yang harus dimengerti secara sistematis, jadi nggak objektif gitu dulu. Nah, kalau lawan dulu kan berarti harus pilih apakah tetap polanya Bitor sehingga kita bisa jadi wapres atau pola Tendri. Kalau nggak dilawan nggak diajak bang. Nah, itu ukur kekuatan, brother. Istilahnya ukur diri, ukur badan. Dalam Islam, saya diajarkan dengan serius adalah konsep tahu diri dan tahu batas. Lu tahu diri lu apa? Lu seorang rakyat. Dia tahu diri apa? Tapi masing-masing tahu diri itu makomnya, kalau dia penguasa,
Dia harus nyantu di rakyat. Kalau dia penguasa, dia harus baik sama rakyat. Rakyat kepada pemimpin tahu dia harus taat. Kalau pemimpin itu benar. Interupsi. Dengan pernyataan abang tadi, abang mengecilkan abang serendah-rendahnya Gibran. Oh ini makanya saya udah dari dulu saya ngomong. Coba kan posisi kita dalam perspektif struktur hukum, kita itu mau suka nggak suka kepada Gibran, dia wapres hari ini. Dia punya perintah hukum itu jalan. Ketimbang perintah gua, siapa yang mau dengerin sejarah? Itu maksudnya konsep tahu diri. Tahu batasnya adalah batasku tuh sampai mana. Allah tuh sangat suka. Coba baca surat Al-Mu'minun tuh ayat 1 sampai 11. Allah kasih tahu cara batas-batas itu. Batas sebagai orang beriman, batas kamu nggak boleh ini nggak boleh itu. Batas perbuatan setan intinya melampaui batas. Ya. Dia keterlaluan. Saya yakin terlalu berbuatnya itu nggak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Allah suruh sembah kepada Adam, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Dia dari tanah, saya dari api. Kan sama juga sekarang nih. Lu siapa tuh? Gua dari Manado, gua Sunda apa Sunda hancur gitu. Karena pola setan. Nggak tahu batas. Kenapa nggak tahu batas? Nggak tahu diri. Os Jumedil, inginnya saya orang Indonesia tahu dirilah kalian. Kalau menurut penelitian Monash University, 73% tidak bisa baca Quran, 75% tidak sholat, apalagi yang infak 0,0 pada pelit semuanya. Nah, oleh karena itu, sisi lainnya adalah ingin persepsi ini tertular. Makanya tadi Bunda Mary maunya mau di Lampung, Bunda Eli mau di Riau dan lain sebagainya. Demi Allah di Indonesia itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jangan lupa kata Abi Dawud benar, ini sampah aja nih tulisannya, ntar tidak dibakar selesai. Yang penting isinya apa? Program ASI tadi, upgrading ASI. Jadi sudah tulis di situ, upgrading ASI harus mulai dari presiden sampai kepada RT RW, di-upgrade presiden. Apa yang di-upgrade? ASI-nya, Al-Qurannya, pengetahuannya, sholatnya, kedisiplinannya, kemudian infaknya itu. Infak itu intinya apa? Kepedulian sosial. Presiden ikronya aja nggak jelas. Dan apalagi sholatnya katanya. Dan oleh karena itulah, dalam perspektif itu nanti fikih dakwahnya bisa. Ini juga jangan enggak, dia ustaz juga ini Budi. Allah janji dalam surat Al-Anfal ayat 60, infak yang kalian keluarkan Allah ganti berkali lipat. Ya, baca aja surat 8 ayat 60. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.